Oh iya, semua ada tiga pilihan pooling. Nah itu semuanya penuh, semua terisi. Jadi tetap ada yang mau itu dikembalikan kepada Agus, tetap ada yang mau dana ini dikelola oleh yayasan. Semua lawyer-lawyer besar, semua pakar-pakar hukum mengatakan itu adalah haknya Agus. Jangan dibalik-balik lagi. Kita untuk Novi nggak ada kompromi. Ini hanya kepentingan konten-konten orang-orang itu aja. Hanya ingin mempermalukan kita, mempermalukan Agus. Dia undang kita minta uangnya, dibilang memperjuangkan uang, ngejek-ngejek kita lagi. Jadi nggak ada bagusnya. Polemik uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti belakangan ini kian berkembang semakin panas. Buktinya saja, agenda mediasi yang diusung pihak Novi pada hari Jumat pekan lalu terpaksa dihentikan karena kata damai tak kunjung diucap kedua belah pihak. Parahnya, alih-alih memberikan titik temu, pertemuan itu justru menciptakan polemik baru lantaran munculnya gagasan dari pihak donatur, di mana mereka memberikan masukan-masukan dalam bentuk pemungutan suara untuk menentukan kejelasan masa depan uang donasi yang kadung terkumpul. Kini proses pemungutan suara pun sudah mulai berjalan dan sekitar 10% dari para donatur telah menentukan pilihan mereka masing-masing terkait masa depan uang donasi tersebut. Yang mana 7 di antara mereka meminta uangnya dikembalikan kepada Agus. Sedangkan 245 donatur meminta uang mereka diberikan kepada yayasan milik Novi guna disalurkan pada pihak yang lebih membutuhkan. Namun yang mencolok terdapat 89 donatur yang meminta uang tersebut dikembalikan ke kantong mereka. Lantas seperti apa penjelasan kuasa hukum donatur terkait proses pemungutan suara tersebut? Saya belum bisa sampaikan ya, karena tadi pagi yang kita lihat itu baru sekitar 500 lebih yang sudah melakukan polling. Baru itu yang bisa disampaikan. Untuk persentase-persentasenya belum bisa kita sampaikan. Iya, karena kan itu bukan ada di handphone, itu ada di server. Ada di server. Nah, itu ada yang jaga 24 jam terus menerus. Nah, jadi kapan waktu bisa kita cek. Oh iya, semua ada tiga pilihan pooling. Nah, itu semuanya penuh, semua terisi. Jadi tetap ada yang mau itu dikembalikan kepada Agus, tetap ada yang mau dana ini dikelola oleh yayasan, ya kan, diberikan kepada Agus dan juga bisa diberikan kepada korban-korban yang lain yang membutuhkan. Ada juga yang minta dikembalikan kepada donatur sendiri. Nah itu tiga kolom itu terisi. Saya nggak usah mikir ke situ lagi. Kalau dicari-cari ini dampaknya udah nggak netral, karena sudah, kalaupun nanti dampaknya misalnya minta ambil kembali lagi, mana orangnya? Seluruh para donasi yang nyumbang mulai dari 7.000. Kalau mau ambil uangnya sini ke rumah gue, sini cari gue. Yang itu aja yang seperti yang nyari gue yang 80 miliar katanya uang dititipin sama gue ya. Kan kalian misalnya dari Aceh, dari Papua nyumbangnya 15.000 rupiah, terus kalian mau datang sini bawa sini surat kuasa, lebih mahal harga materainya dibanding kalian punya sumbangan kira-kira, betul gak? Udahlah, jangan diadu-adu begitu. Ini adalah sumbangan. Kalau sama dengan masuk celengan masjid ya, begitu kalian ambil lagi samanya dengan maling celengan. Oke? Itu aja saya bilang. Kalau ada donatur yang mau ribut atau bermasalah dengan gua akan ladenin. Kenapa? Karena uang lu udah di Novi, di yayasannya. Makanya gua berani jawab kayak gitu. Coba uang di Agus saya pasti sopan. Tapi gara-gara uangnya udah di Novi ya nggak sopan dong. Gila, orang nggak ngapa-ngapain, orang lagi fokus kesehatannya Agus, lu tagih-tagih uang, malu. Bagaimana? Kalian setuju nggak? Setuju. Setuju. Wartawan aja setuju sama saya. Tak dapat dipungkiri, hadirnya masukan mengejutkan dari pihak kuasa hukum donatur dalam bentuk pemungutan suara itu memang tidak lepas dari agenda pertemuan pekan lalu yang berakhir deadlock.
Hal ini pun dibenarkan oleh Doni Kusuma yang sudah diberikan kuasa oleh para koordinator daerah. Ia pun menegaskan jika langkah ini memang sebuah alternatif agar polemik tiada akhir ini bisa pecah dengan segera. Doni pun memberikan pesan jika proses pemungutan suara ini berjalan dengan bersih tanpa kecurangan apapun, lantaran sudah diawasi oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Kominfo. Lantas, kesulitan-kesulitan apa sajakah yang ditemui pihak pengacara donatur kala menyelenggarakan proses pemungutan suara berskala masif tersebut? Berangkat dari hasil mediasi yang lalu itu, karena tidak ada kesepakatan antara Teh Novi dengan pihak Agus Salim bermediasi, maka kami dari pihak donatur menawarkan alternatif penyelesaian atas persoalan ini. Nah, yang pertama kami sudah per tadi pagi hasil polling yang kami lakukan itu udah hampir 10% data-data yang masuk. Namun banyak teman-teman di medsos ini nih yang kami perkirakan bukan sebagai donatur tapi ikut juga polling gitu loh. Ya kan, jadi malah ngirim-ngirim foto-foto macam-macam. Jadi per hari ini itu sekitar 10%-an lah yang baru data validasinya kita peroleh. Nah, jadi di dalam polling ini kan juga kita daftarkan, jadi diawasi oleh Depkominfo. Nah, sehingga validasi siapa-siapa yang melakukan polling ini sangat sangat baik gitu loh, kebenarannya ini nggak perlu diragukan lagi. Jadi nanti dari semua donatur di data awal yang kita berikan ada 8.000 donatur. Nah, itu nanti akan terverifikasi mana yang betul donatur, mana yang bukan donatur. Silakan aja, itu bergulir aja kalau dari kita. Dan mereka, kuasa hukum donatur udah menyatakan nanti kalau didapat bulat dia akan menggugat yayasan secara perdata tuh untuk menetapkan hal itu ya Om ya? Iya. Ya, kita lihat aja. Kita sih tunggu aja semua apa itu kita tunggu. Kita lihat tergantung selera mereka. Rencana kita dalam 1 minggu, ya kan, diperkirakan nanti hari Jumat akan kita validasi lagi semuanya. Kalau memang sudah sesuai dengan data awal yang kita berikan, maka ya kita akan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi bukan berdasarkan hasil polling terus kita melakukan upaya-upaya terhadap dana 1, sekian miliar itu, tapi tetap akan kita berikan kepada pengadilan agar majelis hakim yang berwenang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini. Nah, itulah baru kita akan lakukan upaya selanjutnya bagaimana. Sementara itu, di tengah proses pemungutan suara yang kini sudah berjalan, pihak Novi dan pihak Agus Salim rupanya masih tetap bersitegang. Apalagi melihat sikap Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus yang selalu saja vokal menyuarakan ketidaksukaannya terhadap pihak Novi dalam berbagai kesempatan. Akan tetapi, dalam pertemuan kemarin, ia justru tidak hadir secara langsung dan hanya mengutus 2 orang rekannya dalam tim kuasa hukum Agus dan 1 orang juru bicara. Sontak saja, pihak Novi pun tak segan menunjukkan kekecewaan mereka. Memang masih jauh nampaknya terucapnya kata damai dalam kisruh Agus Salim dan Novi. Apalagi belakangan perseteruan mereka berkembang semakin panas karena Farhad masih kuat memegang landasan hukumnya. Di mana menurutnya pihak Novi memang tidak memiliki wewenang apapun untuk meminta kembali uang Agus, lantaran donasi yang ia gagas kemarin bersifat charity alias amal. Lantas, apa mungkin sikap Novi yang masih tarik ulur dalam masalah ini terbilang benar di mata hukum? Serta bagaimanakah pula sentilan Farhad Abbas terkait landasan hukum donasi tersebut? Memang penyebutan donasi, tapi jenisnya itu kan charity.
Yaitu amal aja, malam amal. Jadi kalau sudah beramal buat Agus ya jangan lagi dialih-alihkan dengan yang lain gitu. Kecuali yayasan bikin donasi buat 1.000 orang buta. Ini kan memang khusus buat amal, charity buat Agus. Sumbangan buat Agus bisa digunakan untuk berobat, bisa digunakan untuk tabungan dia dan pegangan dia. Jadi karena Nopi aja ingin berkelit bahwa itu bukan charity, sehingga dia bilang untuk berobat-berobat, untuk mengalihkan perhatian masyarakat seperti itu. Semua lawyer-lawyer besar, semua pakar-pakar hukum mengatakan itu adalah haknya Agus. Gitu. Jangan dibalik-balik lagi. Kecewa sih enggak, cuman lebih ke sedih aja, nggak bisa ketemu dan dapat titik terang dari orang yang bersangkutan. Ya kita harapkan mereka tetap komunikasi gitu kan, pengobatan, upaya hukum dan upaya mediasi juga ya berjalan juga gitu. Jadi kita pisah-pisahkan lah, jangan dicampur-campur melebar-lebar kemana-mana. Kalau kemarin mereka ngundang katanya untuk menyelesaikan persoalan, ternyata bukan, itu hanya untuk membuat prank aja semua orang, prank. Jadi mulai hostnya juga terperdaya. Kalau saya memang nggak hadir kita dalam suratnya itu kita minta penundaan sampai proses penyidikan dan kooperasi Agus selesai. Dan hari ini saya katakan tidak ada kompromi lagi buat orang-orang itu. Nggak ada kompromi buat Nopi, nggak ada kompromi buat Gary, nggak ada kompromi buat siapa aja yang sengaja mengganggu saya. Ya, saya ini membangun karir saya ini tidak mengganggu orang gitu. Tapi kalau kalian ganggu saya, ya, termasuk kalau ada pengacara. Saya kalau pengacara ngelawan pengacara, saya nggak manggung pengacara. Tapi kalau udah pengacara ngusilin pengacara juga, itu menurut saya itu adalah penjahatnya pengacara gitu. Ya kita kan masalah klien gitu. Tapi mungkin ngajarin orang, nyerang rumah. Tunggu saja. Minggu ini kita buat gebrakan lagi. Saya sudah menduga ya bahwa pertemuan itu pasti deadlock. Tapi memang ya wajar lah ya, karena ini kan baru pertemuan pertama ya. Mungkin ada pertemuan 2 atau 3. Makanya saya sudah tebak ya. Dari pihak itu nggak ada, saya lihat pihaknya dari PH-nya Agus tuh malah nggak ada yang ini kan. Nah ini kan udah ketahuan dong. Jadi ngirim juru bicara, terus ngirim apa lagi tuh? Selain juru bicara apa itu namanya tuh? Nggak tahu lah dia kirim apa lagi. Tapi orang-orang yang dikirimkan sebenarnya ya tidak ada fungsinya. Kenapa? Tidak bisa mengambil keputusan. Percuma kirim, kecuali kalau dia dikasih kewenangan untuk mengambil keputusan. Wah ini kan cuma sekedar ngomong-ngomong doang, omong-omong doang buat apaan? Buat apaan datang ke Gedung Juang kalau omong-omong doang? Nggak ada, udah nggak ada kompromi lagi. Sampai ada putusan hukum, saya nggak mau berandai-andai. Kita untuk Nopi nggak ada kompromi, nggak ada kompromi. Ini hanya kepentingan konten-konten orang-orang itu aja. Hanya ingin mempermalukan kita, mempermalukan Agus. Dia undang kita minta uangnya, dibilang memperjuangkan uang, ngejek-ngejek kita lagi. Jadi nggak ada bagusnya. Ya mungkin ya, masih pengen panjang gitu kan episode-episodenya, lahir lagi laporan ini dilaporin, kemarin juga lahir laporan lagi ya. Kita sudah tahu dong, kita sudah bisa menilai siapa sebenarnya orang yang pengen panjang episode, siapa sebenarnya yang pengen ini cepat selesai ya kan. Jadi bisa kita lihat lah ya saya sebenarnya sih ya saya pengennya yayasan itu tegas aja, udah jangan memberikan pilihan gitu loh. Apa yang kita yakini benar, jalankan. Apa yang kita yakini benar, lakukan. Jadi tidak perlu kompromi-kompromi lah. Saya ibaratnya menghargai keputusan tim ya. Saya bilang samikna wa ta'na. Tapi pendapat hukum saya ya, saya sebenarnya sudah nggak mau lagi duduk bareng tuh nggak mau. Udah kita tempur aja udah. Jangan ragu-ragu gitu loh. Menghadapi orang seperti ini kita jangan ragu-ragu. Sepanjang kita meyakini ini di jalan yang benar dan bermanfaat untuk orang banyak, jalankan. Udah gitu aja. Terlepas dari kejutan-kejutan baru yang kini menyeruak luas memenuhi jagat maya, kisruh panas antara Agus Salim dan Novi benar-benar melahirkan perpecahan di kalangan orang banyak. Warganet seakan terbelah menjadi dua sisi, sebagai pendukung Agus atau pembela Novi. Mirisnya lagi, perpecahan itu tidak hanya terjadi di lingkup masyarakat awam, tetapi juga di kalangan praktisi hukum. Hal itu pun begitu jelas dipandang, terutama pada acara pertemuan perdana kedua belah pihak pekan lalu,
Belum lagi kenyataan di mana Agus dan Novi kini sudah dipagari sederet pengacara ternama. Lantas seperti apa praktisi hukum Maksi Karepu menyikapi terjadinya perpecahan ini? Serta bagaimanakah pula Maksi Karepu menanggapi gagasan masing-masing pihak pada acara mediasi perdana pekan lalu? Baik, memang itu yang kita melihat. Maka saya bilang tadi, dari dua statement tersebut, yang satu masih menginginkan uang segera dikembalikan uang itu ke Agus, yang satu lagi kita tahu bersama, ada hal positif. Masyarakat bisa menilai dari dua keinginan yang disampaikan oleh apakah itu pihak Agus dan pihak Novi. Tapi kita melihat bahwa dengan adanya dua pernyataan yang disampaikan oleh pihak Agus dan pihak Novi, maka kita tinggal tunggu keputusan yang akan diambil oleh pihak Agus. Kalau pihak Novi mereka sudah memberikan opsi, apakah itu uang tetap di yayasan, ataukah uang tersebut akan dikelola oleh pihak ketiga. Saya berpikir tidak ada masalah, mau dimanapun uang itu, yang penting Agus masih mendapatkan pengobatan yang terbaik dari uang itu. Demikian. Saya ini udah menutup pintu mata hatiku untuk mereka. Udah saya rasa sudah susah meyakinkan orang ini. Kenapa? Karena orang buta dilawan. Kalau misalnya ribut sama orang buta 3 hari sih masih boleh. Ini udah berbulan-bulan ribut, ya kan? Betul gak? Nambah musuh saya tiap hari gara-gara kalian ini melawan orang buta. Betul gak? Saya pikir masyarakat Indonesia ini udah bisa menilai sepanjang etikat baik yang disampaikan, terutama pihak Novi. Saya tidak ada kepentingan untuk pihak Novi, tetapi kita bisa menilai. Rekan-rekan media pun bisa menilai sendiri pihak mana yang betul-betul punya etikat baik. Saya bilang tadi saya sampaikan, uang itu mau dimanapun, yang penting ada statement dari pihak Novi untuk kepentingan pengobatan Agus. Novi, kamu kasih aja, nggak usah malu kalah, udah KO aja sana, jangan oke. Ya dulu kamu on, sekarang no, dulu oke, sekarang KO ya. Pokoknya kami pembela kaum yang lemah siap melawan kalian ya. Silakan lawan orang buta, semoga kalian semua masuk neraka. Ya memang saya melihat untuk akhir-akhir ini para netizen ini sudah mulai negatif dengan Novi. Mereka sudah menyerang Novi, yang sebelumnya mereka betul-betul membela Novi, karena memang mereka melihat ada ketegasan sehingga terjadi atau jadi lama gitu persoalan ini. Mungkin menurut saya pihak Novi sangat hati-hati dalam hal mereka memutuskan. Makanya kita tahu bersama pihak Novi selalu berkomunikasi dengan pihak Agus, bahkan mengirim surat. Makanya terakhir kan mereka menawarkan mediasi dan telah direspon. Kan kita lihat kemarin ada bukti respon. Menurut saya kemarin ada hal positif, karena walaupun cuma diwakilkan dari pihak Agus, tapi ada yang datang. Begitu pihak Novi. Hal yang positif karena mereka sama-sama duduk bersama. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.